Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Sabtu 16 September 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus, uskup dan martir. Santo Cornelius lahir sekitar abad ketiga di Roma. Ia seorang imam yang saleh. Ketika Paus Fabianus meninggal, tata suci mengalami kekosongan kepemimpinan dan banyak masalah menyelimuti gereja. Akhirnya tanggal 25 Maret tahun 251, Cornelius terpilih sebagai paus. Tidak mudah karena ada banyak perbedaan antara kekaisaran dan gereja. Ketika gereja bersikap keras terhadap orang yang murtad, mereka di bawah Novatianus, imam-imam diajak agar tidak menerima kembali orang-orang yang telah menyangkal iman. Namun Cornelius mengadakan konsili dan mengutuk ajaran Novatianus karena Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kaisar baru setelah Kaisar Gaius Decius meninggal bertambah kejam, mengejar orang-orang Kristiani, dan akhirnya Paus Cornelius ditangkap dan dibuang ke Civita Vesia, sebelah utara Roma. Dari pembuangan, Paus menyurati Siprianus, sahabatnya, agar terus menegakkan kebenaran, dan akhirnya Paus Cornelius meninggal di pembuangan. Santo Siprianus, sahabat Santo Cornelius, lahir di Afrika. Ia penulis yang handal. Ketika ia masih katekumen, ia telah memutuskan untuk hidup selibat demi kerajaan Allah. Hartanya diberikan kepada orang-orang miskin. Ia dibaptis tahun 246 dan berikutnya setelah dianggap cukup, ia ditabiskan menjadi imam dan akhirnya menjadi uskup. Ia menerbitkan tulisan-tulisan, terutama edikta melawan kaisar
Decidius, Kaisar Roma, menerbitkan edita yang melawan umat Kristiani. Dan Cyprianus mencoba untuk tetap mempertahankan iman umat Kristiani. Banyak yang murtad. Bahkan Paus Fabianus dibunuh sebagai martir demi mempertahankan iman. Sebagai uskup, Cyprianus benar-benar mempertahankan iman umat. Ia juga ketika dihadapkan pada prokonsul berani menyatakan ia uskup dan imam. Ia banyak menulis surat untuk meneguhkan iman umat dan jangan takut sebagai martir. Namun para kaisar begitu ambisius untuk menghapus agama Kristiani, maka Cyprianus tidak luput dari ancaman itu dan gugur sebagai martir. Kita bersyukur atas kegigihan orang-orang kudus ini yang memperjuangkan iman meskipun harus merelakan hidupnya. Bacaan Ekaristi ini dari surat pertama Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 15 sampai 17 menegaskan bahwa Kristus datang di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka hendaknya orang-orang berdosa bersyukur dan mengambil sikap kepada Allah sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49 beberapa hal disampaikan kepada kita. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Lalu juga wejangan agar kita tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak melaksanakan sabda Tuhan. Hendaknya kita menyerukan Tuhan, Tuhan, dan melaksanakannya, sabda-sabdanya. Bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas wadas, itulah orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dan melaksanakannya. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama jelas bahwa kita diajak untuk menanggapi karya Tuhan lewat Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jawaban apa yang harus kita berikan kepada Kristus? Yakni mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Agar kita seperti orang yang membangun rumah di atas wadas sehingga kokoh kuat. Kita melaksanakan sabda Tuhan dengan benar-benar. Kita berseru kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya.
maka jaminannya adalah bangunan kita kokoh kuat berdiri menghadapi tantangan apapun juga. Kita beriman dan mewujud nyatakan iman itu di tengah masyarakat, maka iman kita, hidup kita, bangunan kita akan kokoh berdiri kuat karena dibangun di atas pondasi batu wadas yang kuat. Maka semoga kita mampu untuk menanggapi tawaran Tuhan itu dengan senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan, agar akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan permenungan kita, apakah kita sudah menanggapi tawaran keselamatan Allah dengan hidup, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, dan melaksanakannya, sehingga sebagai bangunan kita akan kokoh berdiri karena dibangun di atas wadas yang kuat. Semoga kita, keluarga kita, sungguh mampu untuk membangun hidup atas dasar sabda Tuhan, sehingga iman kita tidak pernah akan goyah. Mari kita perdalam iman kita dengan senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga kami Engkau kuatkan dalam iman, agar iman kami berdiri kokoh kuat. Karena kami dasarkan pada wadas yang kuat, yakni sabda dan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu hidup berdasarkan sabda dan kehendak-Mu itu. Kuatkan iman umat-Mu yang lemah, agar iman tetap dipertahankan. Bangkitkan yang jatuh, beri semangat yang letih lesu, agar akhirnya umat-Mu bangun kembali untuk melaksanakan kehendak-Mu. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya iman mereka tetap berkembang. Maka ya Bapa, dampingi, bantu, dan sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya ingatkan juga mulai hari ini tadi pagi sudah dilaksanakan Triduum Bunda Maria Saleh. Besok pagi jam 7 digabung dengan Ekaristi harian, Ekaristi mingguan, dan Senin setengah 6 dengan bacaan khusus. Lalu Selasa sore jam 6 kita merayakan Hari Raya Bunda Maria La Saleh. Semoga dengan merayakan Bunda Maria Saleh kita mampu untuk membangun iman yang benar, iman yang sungguh mendalam, terarah kepada Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.